Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini akhirnya kita dapat kesempatan buat unbox dan impresi sebuah lensa untuk kamera Fujifilm yang udah lama ditunggu-tunggu. Yap, ini untuk unboxing dan impresi dulu aja. Gue harap videonya nggak terlalu lama, tapi kita bakal review juga di kondisi yang lebih kondusif gitu ya. Jadi kita bawa buat ngetrip juga sekalian dan kita bakal review di sana gitu. Kita bakal review dengan kondisi yang lebih bener-bener dipakai. Tapi sekarang kita unboxing dulu aja serta impresi lensa terbaru dari Viltrox untuk kamera Fujifilm, dan ini adalah Viltrox 13mm f1.4. Jadi buat yang udah lama ngikutin SM Media, kita juga ada pakai beberapa lensa Viltrox kayak di sini terpasang di X-T3 kita pakai 56mm-nya f1.4, lalu ada 23mm dari kamera depan nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, dari kamera atas aja 23mm f1.4, dan juga ini ada 33mm f1.4 gitu ya. Jadi kita pakai lensa Viltrox juga karena memang selama ini mereka jadi opsi-opsi yang cukup budget friendly, satu-satunya lensa third party sebelumnya gitu ya, karena mereka sebelum Fujifilm mountingnya udah open, mereka udah reverse engineering, punya lensa duluan buat Fujifilm. Cuman ya sekarang pilihannya sebenarnya ada banyak gitu, persaingannya ada Tokina, ada Sigma yang kita udah bahas juga, kalian bisa cek gitu kan reviewnya dan bandingkan. Dan si Viltrox ini tetap jadi opsi yang cukup low budget kalau kalian tertarik menggunakan lensa-lensa yang cukup murah gitu untuk kamera Fujifilm dengan build quality yang tetap gokil. Dan di sini terlepas dari lensa-lensa yang tiga ini, mereka Viltrox meluncurkan lensa baru yang gua rasa di sini dari brand saingan tadi yang gue sebutin ini kayaknya belum ada gitu opsinya. Ini bener-bener dari Viltrox doang, dan ini bener-bener membuat gue cukup excited. Dimana 13mm f1.4. Kayaknya dari Fujifilmnya sendiri juga gue tidak tahu ada lensa yang menawarkan karakter seperti ini. Begitu juga dari third party, gue tidak tahu, ini kayaknya baru banget dari Viltrox doang, dan ini sangat-sangat menarik buat kita coba. Gue akan kesampingkan dulu beberapa barang ini dan kita langsung unboxing aja. Kita akan unboxing. Kita lihat, oke, di sini tersegel ternyata. Udah lama kita nggak unboxing lensa Viltrox ya. Dan ini kita dapat pouch seperti biasa, ada QC pass juga. Pouchnya ya kayak lensa Viltrox lainnya ya. Cuman di sini kayaknya warnanya agak lebih gelap ya dibanding yang dulu-dulu. Atau ya, gue agak lupa juga sebenarnya. Buku manual, kartu garansi, dan pastiin kalian dapat garansi lokalnya juga ya dari distributor resminya PT Visi Moda Andalan, biar nggak repot kalau misalkan klaim garansi, dan biar memastikan kalian nggak dapat barang yang BM juga ya, atau barang-barang knock off. Dan ya, kita langsung lihat aja lensanya. Gue udah lama banget nungguin lensa ini. Hal pertama yang gue notice, lensa ini kayaknya cukup berat gitu, lebih berat dibandingkan lensa Viltrox lainnya. Mungkin ukurannya lebih besar, tapi ya gue nggak heran dia cukup berat karena build quality-nya harusnya sama dengan yang tiga ini. Dia harusnya full metal juga, dan kita akan lihat. Oke, sepertinya dia cukup besar dibandingkan lensa-lensa lainnya yang udah pernah kita pakai ya, lensa Viltrox. Ini gue buka dulu. Seperti biasa Viltrox membawa hood yang juga high quality. Dan yap, lebih besar, cukup signifikan. Ini adalah lensa 23-nya yang samping. Ini adalah lensa 33mm-nya. Dan ini adalah lensa 56-nya. Gitu. Dia signifikan ya, cukup besar. Dan memang sih lensa-lensa wide biasanya dengan angka focal yang cukup wide itu memang biasanya punya ukuran yang cukup besar. Tapi kita lihat nanti dia secara fungsi seperti apa, apakah bisa menghasilkan gambar yang bagus atau enggak. Utamanya di reviewnya ya. Di sini kita impresi dulu aja. Lalu dia ringnya pakai 67. Gue cukup suka dengernya karena banyak lensa wide kita memang pakai 67mm juga untuk ring filternya. Kayak si Sigma 16mm kita itu pakai ring 67, begitu juga untuk si Fuji kita ada lensa 12mm f2.8 punyanya Zeiss Towit, itu juga ringnya 67. Tapi
dengan hadirnya Viltrox ini si Zeiss itu jadi nggak menarik ya secara angka gitu. Ya kita lihat nanti secara kualitas dia bisa ngadu atau enggak, tapi secara angka 13 mm, beda 1 mm sama Zeiss 12 mm. Dan Zeiss 2.8, sedangkan ini 1.4. Jadi benar-benar menarik banget, apalagi dengan harganya yang cukup affordable juga, sekitar 6 jutaan doang gitu ya. Gua sangat excited untuk coba. Dia tetap lensa reverse engineering kayaknya, karena kalau kita buka di sini dia membawa USB lagi untuk update firmware dan semacamnya. Dan di sini sih dia udah lebih modern ya, karena dia pakai USB Type C, jadi lebih modern aja. Kalau yang sebelum-sebelumnya mereka pakai micro USB, kalian bisa lihat di situ. Mana dia? Oh, yang ini nih di sini micro USB, sedangkan sekarang udah USB Type C. Jadi lebih modern gitu. Tapi ya dia masih reverse engineering, cuman ya nanti kita tes performanya seperti apa. Sekarang mungkin gue coba pasang dulu. Terlihat cukup besar, tapi nggak terlalu apa ya, gue sih ngelihatnya masih ya cukup compact lah kalau dipasangin dengan si X-T3 ini. Mungkin dengan X-T3, X-T4, X-H2S masih cocok, tapi kalau kayak ke X-T30 atau ke XS10 ya mungkin kalian harus melihat dia lebih berat di lensa gitu ya. Kalau di sini sih masih cocok. Coba gue akan lihat gambarnya. Dan oke, dia cukup luas, gue suka, tapi ini terang banget. Gue akan atur dulu. Gue lihat di sini juga gue belum notice banyak chromatic aberration, jadi masih cukup oke. Cuman kalau misalkan gue angkat, ya karena ibisnya, oh ini nggak ada ibis ya, ini X-T3 nggak ada ibis, jadi dia nggak akan wobble gitu ya. Tapi Fujifilm yang ada ibisnya biasanya dia bakal kayak distort gitu samping-sampingnya kalau pakai lensa ultra wide. Jadi salahnya di ibisnya Fuji sebenarnya. Di Zeiss Towed juga kejadiannya sama gitu kan, samping-sampingnya agak distort. Nah di sini mungkin nanti akan sama gitu ya kalau pakai body kamera yang ada ibisnya punyanya Fuji gitu kan. Dan ini hasil gambarnya, silahkan kalian nilai. Ini kita ngeliatin ini dulu lensa, di situ ada seka. Oke, autofocus berjalan dengan baik juga. Dan mungkin gua ngadepin ke gua ala-ala vlogging. Cuman di sini gua nggak bisa lihat layarnya ya karena ini bukan flip screen, tapi ya itu. Silahkan kalian nilai kalau buat vlogging bakal menarik atau enggak. Dan gambarnya cukup bagus atau enggak, gue juga nggak bisa lihat ini well exposed atau enggak, tapi harusnya sih ngelihat tadi harusnya lumayan oke gitu. Tapi ya silahkan kalian nilai bagaimana gambarnya, menarik atau enggak. Apakah segini bisa cukup close up nih? Harusnya sih masih bisa cukup fokus ya. Tapi ya kalian yang nilai juga bagaimana karakter gambarnya, silahkan taruh di kolom komentar. Tapi gue sangat excited buat bener-bener coba si lensa ini ke real workflow kita gitu ya. Gue sangat excited. Tapi itu sedikit impresi aja. Karakternya agak berbeda sih dengan si ini ya, karena mereka punya desain estetik yang sama. Di sini di lensa 13 mm-nya samanya cuman di build-nya aja yang metal. Tapi gue entah kenapa merasa ini lebih terasa proper gitu, lebih terasa Fujifilm banget gitu. Entah kenapa ya. Overall menarik untuk impresinya. Gue sangat excited buat membuat reviewnya, dan silahkan kalian tunggu juga karena gue yakin kalian harus tonton juga review dari si lensa ini karena terlihat menjanjikan gitu secara kualitas. Tapi ya kita lihat nanti. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, tungguin reviewnya. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya